Kami dari kelompok 2, jadi kami di sini ingin menampilkan hasil introksi dari kami. Jadi di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Nama saya Kristi Priscilia Helena Mamahit. nama saya Nesya Ananda Bobihu. Nama saya Brigita Mulyawan. Nama saya Aprilia Serin Lumbur. Baiklah, perkenalkan nama saya Kristi Priscilia Helena Mamahit, NIM 200430117. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem penjualan. Pertama, fungsi terkait. Fungsi dari sistem penjualan kredit adalah menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otoritas kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi yang terkait dari perusahaan ini yaitu membantu mahasiswa di sekitar kampus, di mana harga-harga yang diberikan lebih terjangkau dan lebih bermanfaat, sehingga pemilik membuka usaha market print dan fotokopi. Kemudian ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan terdiri atas faktur penjualan tunai, kita register kas, credit card sales slip, bill letting, faktur penjualan COD, bukti setor bank, serta rekapitulasi harga pokok penjualan. Ada pula beberapa unsur yaitu formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir, faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. Kemudian ada jurnal, di mana jurnal ini merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan. Contohnya, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Lalu ada buku besar. Buku ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, misalnya piutang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dan yang terakhir adalah laporan. Hasil proses akhir adalah laporan keuangan. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran atau output sistem akuntansi. Laporan berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Perkenalkan, nama saya Brigita Mulyawan dengan NIM 200430114. Kali ini saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan pada perusahaan Basudara Printing. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Catatan yang digunakan yaitu yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat transaksi berdasarkan dokumen sumber. Yang kedua, kartu piutang. Kartu ini sebagai buku pembantu yang digunakan untuk mencatat bertambahnya piutang kepada debitur. Yang ketiga, kartu persediaan. Berfungsi sebagai buku pembantu persediaan. Yang keempat, kartu gudang. Berfungsi untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan ke dalam gudang. Dan yang terakhir, jurnal umum berfungsi untuk mencatat harga pokok produk selama periode akuntansi. Dan di dalam perusahaan Basudara Printing tersebut, catatan akuntansi yang mereka gunakan yaitu menggunakan aplikasi POS. Dan setelah di-riset, aplikasi yang paling murah yaitu POS Kasir. Di aplikasi tersebut bisa dilihat real time-nya, seperti riwayat transaksi selama 1 hari, keuntungannya secara detail, dan transaksi pengeluaran dan pemasukannya. Nama Christine Elnivita Laen, NIM 2004-3016.
prosedur penjualan yang diterapkan. Dalam hal ini masih banyak toko-toko yang masih menggunakan akuntansi persediaan secara periodik atau fisik. Artinya perusahaan tidak akan mencatat mutasi setiap jenis barang setiap saat. Pada toko-toko tersebut, maka informasi yang paling penting untuk diketahui manajemen sehubungan dengan penjualan adalah: 1. Jumlah penerimaan kas dari penjualan tunai setiap hari. 2. Jumlah kas disetor ke bank setiap hari. Juga akan memasukkan data kode barang yang dijual. Kas register yang sudah dihubungkan dengan komputer induk akan memutarikan data persediaan per jenis barang. Apabila tidak dibantu sistem komputer, hampir mustahil toko tersebut mengoperasikan metode penjualan virtual, mengingat jenis barang dagangan pada toko bisa mencapai ribuan jenis. Pada toko ini, informasi yang dibutuhkan manajemen lebih luas, yaitu: pertama, jumlah penerimaan kas dari penjualan tunai tiap hari. Kedua, jumlah kas yang disetor ke bank tiap hari. Ketiga, jumlah penjualan tiap jenis barang setiap periode tertentu. Perkenalkan, nama saya Anasya Ananda Buntu, NIM 2004-3010. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka atau framework, merupakan pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Aprilia Sirindumbu dengan NIM 2004-3011. Saat ini saya akan membacakan tentang praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab, fungsional, dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaan. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat yaitu: yang pertama, penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua, pemeriksaan mendadak. Yang ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Yang keempat, perputaran jabatan. Yang kelima, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Ketujuh, pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern lain. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem organisasi, dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk menolong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diinginkan. Itulah hasil interview dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.